Tuhan melihat apa yang terdalam di dalam diri manusia itu adalah kecenderungan hatinya. Mungkin tampak luar bagus, tetapi kecenderungan hatinya bisa saja jahat. Shalom. Selamat Natal bagi setiap kita, saudara. Senang bisa berjumpa dengan Bapak saudara dalam perayaan Natal pada malam hari ini. Saya melihat ada beberapa jemaat Tuhan yang mungkin datang dari luar, bergabung mengikuti perayaan Natal bersama-sama dengan jemaat atau keluarga di tempat ini. Senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu saudara. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar dari bagian firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-38. Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-38. Firman Tuhan berkata demikian. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Tema kita pada Natal kali ini adalah bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, benar bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil, sebab Allah itu berkuasa. Ia berdaulat, ia punya kekuatan kuasa yang maha dahsyat, tidak ada yang dapat menandinginya. Itulah sebabnya kalau tema kita berkata bagi Allah tidak ada yang mustahil, ini merupakan sebuah pernyataan untuk meneguhkan iman setiap kita. Sedangkan subtema yang diberikan oleh Gereja Kemah Injil Indonesia Pusat membangun perspektif Natal dalam keyakinan bahwa Tuhan pasti melepaskan umatnya dari masa sulit. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap keadaan yang kita alami, kesulitan masalah yang kita hadapi, tentu tidak akan selamanya kita akan alami. Saya yakin dan percaya janji Tuhan, Dia akan menunjukkan kuasanya untuk membuat sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Mujizat terjadi di dalam kehidupan kita. Mendahului penyampaian kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, saya ingin menyampaikan sebuah kisah, saudara. Pada tanggal 28 Maret 1981, pesawat Garuda dibajak oleh 5 orang teroris. Mereka memaksa pesawat itu mendarat di Don Muang, Bangkok, dari Talang Betutu, Palembang.
untuk sebuah tujuan pembebasan rekan-rekan mereka. Kemudian operasi penyelamatan dipersiapkan oleh Tentara Nasional Indonesia dengan 35 anggota Kopasangga yang terbaik, mereka lah yang terpilih. Mereka diberangkatkan untuk membebaskan seluruh penumpang. Dini hari kedua, setelah pesawat itu dibajak, penyerbuan dilakukan secara tiba-tiba, secara mendadak, saudara. Mereka membuat strategi dengan cepat, sehingga dengan demikian pembajak itu ditembak dan pemimpinnya dilumpuhkan. Walaupun pilot dan satu Kopasangga itu tewas, saudara, tetapi puji Tuhan seluruh penumpang dapat selamat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat cerita ini, di manakah letak kunci keberhasilan dari proyek penyelamatan ini? Tentu adalah memilih personil yang terbaik, karena mereka adalah orang-orang yang terlatih, mereka yang memiliki kemampuan yang luar biasa. Mereka dipilih dari beberapa anggota TNI lainnya. Mereka adalah yang terbaik. 35 personil ini yang diutus untuk menyelamatkan dan membebaskan penumpang tersebut, pesawat tersebut, saudara. Walaupun tewas memang pilot dan satu TNI, tetapi Bapak Ibu Saudara, mereka mendapat pujian dari berbagai negara karena penyelamatanya dilakukan secara tiba-tiba dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kunci keberhasilannya adalah memilih personil yang terbaik. Demikian juga, saudara, kalau kita mengadakan atau membutuhkan karyawan, misalnya kita memerlukan karyawan yang terampil, kita tidak memilih orang yang biasa-biasa. Kita pasti akan menentukan kriteria yang terbaik, seperti tes polisi, tentara, saudara, ya, pasti memilih yang terbaik. Yang sakit-sakit lewat, saudara. Mengapa? Karena latihannya berat. Kalau yang sakit-sakit ikut latihan, wah itu berat, bisa malah parah sakitnya, saudara. Maka yang sehat, yang kuat, yang terpilih, mereka lah yang bisa masuk ke sana. Nah demikian juga, saudara, sebagaimana yang saya sampaikan ini, proyek penyelamatan tersebut berhasil. Kuncinya adalah memilih orang atau personil yang terbaik, karena itu menyangkut nyawa, saudara. Tetapi kalau kita membaca teks firman Tuhan ini dan kemudian melihat bagian-bagian lainnya sehubungan dengan kelahiran Tuhan Yesus, kita melihat ada prinsip yang berbeda. Ini tampak dalam pemilihan Allah yang Allah lakukan dalam sebuah mega proyek pembebasan manusia dari dosa. Sejak Adam jatuh dalam dosa, dosa itu menguasai manusia. Manusia hidup dalam kegelapan. Manusia itu penuh dengan ketidakberdayaan, saudara, selama ribuan tahun. Ketika Allah memilih seorang perempuan, Dia tidak memilih seorang perempuan dari bangsawan, keturunan raja, tetapi memilih seorang anak darah yang biasa, sederhana sekali. Kalau kita melihat kriteria, saudara, bagaimana mungkin seorang yang sederhana dapat memelihara bayi yang maha kudus itu? Bagaimana nanti makannya? Bagaimana pakaiannya? Dan bagaimana perlengkapan bayinya? Bapak Ibu Saudara, ini tentu akan menjadi hal yang kalau bagi secara manusia agak sulit. Beda seandainya yang dipilih adalah seorang anak raja, tentu perawatan bayi yang maha kudus itu akan lebih istimewa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini merupakan sesuatu hal yang mengejutkan sebenarnya secara manusia. Tetapi kita melihat, Bapak Saudara, Allah punya prinsip yang berbeda. Ia mencari orang biasa, tetapi bukan sekedar biasa. Karena Tuhan punya kriteria tersendiri di dalam diri Maria. Saya ingin mengajak kita, mari kita buka 1 Samuel, saudara. 1 Samuel pasal 16.
ayat yang ke-7. Saya sering kali salah tulis ini saudara, karena kadang 1 Samuel saya tulis 2 Samuel begitu ya. Ini pas deh. 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat pemilihan atau prinsip pemilihan terhadap Maria ini, masuk dalam kriteria ini, walaupun mungkin dari statusnya dia adalah perempuan biasa, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat apa yang terdalam di dalam diri manusia itu adalah kecenderungan hatinya. Mungkin tampak luar bagus, tetapi kecenderungan hatinya bisa saja jahat. Bisa orang kita tidak bisa membaca orang dari mukanya, karena itu tampak luar. Tuhan bisa membaca seorang, bisa melihat seorang dari dalam dirinya, sebab kecenderungan hatinya itu seperti apa. Kecenderungan hati saudara, lebih cenderung berbuat baik atau tidak. Kita bisa menilai diri kita di dalam situasi, dalam keadaan sulit, dalam kondisi tertentu. Kita cenderung bagaimana saudara? Itulah hati kita sesungguhnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kisah pemilihan Maria sebagai bunda secara jasmani bagi Yesus. Saat kita membaca kisah panggilan Maria ini, sepintas ceritanya berjalan dengan lancar, sepintas saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada sedikit pertanyaan. Maria sehubungan dengan panggilan bagi dirinya yang tadi kita sudah baca. Saya akan melihatnya kembali untuk kita dalam ayat yang ke-34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimanakah hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami. Ini respon Maria terhadap apa yang disampaikan oleh malaikat kepadanya. Ada pertanyaan sedikit, tetapi itu berhubungan dengan pertanyaan teknis. Bagaimana hal itu terjadi sedangkan aku belum bersuami? Karena malaikat itu berkata, engkau akan mengandung. Nah, ketika disampaikan begitu, bagaimana hal itu terjadi? Teknisnya seperti apa? Dan kemudian dijelaskan. Setelah malaikat itu menjelaskan kepada Maria, dengan segera Maria menyanggupinya. Dalam ayat yang ke-38 berkata, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kita melihat bagaimana respon Maria. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Maria seperti anak muda yang tanpa beban. Ketika ia menerima panggilan itu, ia menerima itu ketika dia tanya teknis, kemudian dijelaskan, dia menerima dengan sukacita. Jadilah padaku seperti yang kau kehendaki, seperti Allah kehendaki. Itu seperti anak muda misalnya duduk santai, lalu diajak ke kafe, saya lupa kafe yang di sini. Yuk ke kafe situ, yuk gitu langsung gitu ya. Segera dalam tempo sesingkat-singkatnya Jakarta. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, risiko dalam pelayanan Maria sesungguhnya begitu berat. Apakah Maria menyadari risiko yang terkandung dalam panggilannya tersebut? Yang pertama, mimpi-mimpi indahnya akan lenyap. Apa mimpi indah Maria? Maria membayangkan ia bersama dengan Yusuf hidup di dalam sebuah mimpi yang telah mereka buat bersama. Mereka punya mimpi bagaimana ke depan, tetapi Tuhan menyampaikan sebuah tugas kepada Maria. Artinya apa? Mimpi-mimpi Maria yang indah itu lenyap, saudara. Pada saat itu diperkirakan ya, usia Maria itu sekitar belasan tahun. Kalau menurut sebuah artikel 15 sampai 19 tahun, belasan tahun. Kenapa? Karena demikian orang pada zaman itu bertunangan. Usia belasan tahun. Tentu salah satu mimpinya adalah seperti yang saya sampaikan tadi. Dengan tunangannya Yusuf hidup dalam rencana-rencana indah mereka.
dan mimpi itu terancam, saudara. Tetapi Bapak sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus, Maria disampaikan berita ini, engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Dan ketika berita itu disampaikan, tentu ia akan segera mengandung. Dan kemudian bagaimana ia menyampaikan atau menceritakan keadaannya itu kepada Yusuf, tentu hal yang sangat sulit sekali, ya. Dalam Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-19, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang ada dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Malaikat dalam mimpinya menyampaikan kepada Yusuf. Tentu Maria tidak tahu. Nah, Maria yang disampaikan juga secara personal, secara pribadi oleh malaikat Gabriel, tentu juga bagaimana nanti menjelaskan kepada Yusuf ini. Ibu saudara, kita memvisualisasikan kejadian seperti ini. Hari demi hari perut Maria semakin membesar. Keadaan ini akan membuat dia gelisah. Bagaimana menjelaskan situasi dan keadaan ini? Belum lagi dengan keluarga, orang lain, orang banyak, saudara. Mereka tidak tahu berita ini. Yang mendapat informasi adalah pribadinya sendiri. Bagaimana menjelaskan kepada keluarga besar bahwa bayi yang dalam kandungan adalah dari Roh Kudus? Bagaimana menjelaskan itu? Dan kemudian kepada orang banyak lain, tetangga-tetangga yang ada. Saya percaya gosip akan terus bersebaran di mana-mana sehubungan dengan kehamilan Maria tersebut. Mungkin saya memvisualisasikan kejadiannya. Ia datang kepada Yusuf dengan cemas menceritakannya. Bagaimana memulai menyampaikan kepada Yusuf tunangannya bahwa ia sedang mengandung dari Roh Kudus. Apakah nanti dia akan mengerti itu? Sangat sulit sekali, saudara. Risiko yang dia hadapi. Kalau kita baca ceritanya gampang sekali, mudah sekali, sepertinya lancar sekali. Tetapi kalau kita memvisualisasikannya di dalam sebuah cerita, di dalam kehidupan nyata, itu bukan mudah, berat sekali. Pertama, kepada tunangannya itu yang penting sekali. Menjelaskan bahwa ia mengandung dari Roh Kudus, tentu sangat sulit. Mungkin ketika Maria menyampaikan itu, dia mengungkapkannya dan memberanikan diri berkata kepada Yusuf, Yusuf tunanganku, aku sedang mengandung dari Roh Kudus. Itu pasti susah untuk disampaikan karena secara logika bagaimana bisa mengandung dari Roh Kudus. Tetapi karena Yusuf sudah mendapat informasi dalam mimpinya, Yusuf menguatkan dia. Yusuf memahami, Yusuf mengerti, ya. Bahkan Yusuf menguatkan dalam visualisasi kita. Yusuf menguatkan dia, tenang Maria, aku ada bersama dengan engkau. Apapun yang dikatakan oleh orang-orang yang ada di luar sana, aku tetap pada pendirianku mengambil engkau sebagai istriku. Aku tidak akan menceraikan engkau. Yusuf menguatkan Maria dalam sebuah pelayanan misi besar ini. Kalau dalam zaman sekarang gombalan anak muda, ya, gombalan anak muda mungkin kita visualisasikan mereka keluar pada satu hari yang cerah setelah hujan turun. Lihat di sana, tahu enggak kenapa pelangi ada sebelah saja di sana? Nggak tahu kan? Karena sebelahnya ada di mata. Wah, gitu ya. Itu untuk menguatkan, ya. Karena sebelahnya ada di mata. Oh, gitu. Dan kemudian mungkin Maria sudah mulai senang, ya, karena mendapat kekuatan, dukungan. Tambah lagi satu, ya. Tahu nggak, tinta yang tidak bisa dihapus. Apa itu? Tintaku padamu. Wah, gitu ya.
Mungkin seperti itulah gambaran-gambaran yang disampaikan dalam visualisasi ketika Yusuf menguatkan Maria. Tentu bukan dengan kata-kata seperti ini. Ada perkataan-perkataan lain yang dimana Yusuf menguatkan Maria di dalam keadaan seperti ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita menyimak dan membaca cerita ini, memang sekilas mudah sekali, sekilas lancar. Tetapi kalau kita memvisualisasikannya, kita masuk di dalam ceritanya, Bapak Ibu Saudara, bukan sebuah pelayanan yang mudah, bukan sebuah misi yang mudah. Dari mulai orang terdekat terlebih dahulu, untuk bagaimana kita menjelaskan ini sangat sulit sekali, Bapak Saudara. Kemudian risiko yang kedua adalah hukuman rajam. Bapak Ibu Saudara, mungkin Maria dan Yusuf mencoba menjelaskan kepada para ahli Taurat tentang situasi ini. Apakah mereka bisa mengerti itu? Itu tidak masuk akal sekali, saudara. Ada orang tiba-tiba hamil tanpa hubungan suami istri dari Roh Kudus. Itu akan sulit sekali dijelaskan. Risikonya adalah dihukum rajam. Risiko-risiko ini diambil oleh Maria yang mengambil pelayanan ini, walaupun sangat berat sekali. Dia menerimanya dengan sangat luar biasa. Jadilah padaku, katanya, seperti yang engkau kehendaki. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam pelayanan yang kita lakukan, Bapak Ibu Saudara dilibatkan dalam pelayanan. Anda tahu risiko-risikonya. Kita dituntut lebih daripada orang lain. Kita berada di depan, saudara, kita dituntut lebih daripada yang lain. Kehidupan kita dituntut, keluarga kita, saudara, dilihat oleh orang banyak. Ini bukan hal yang mudah, saudara. Pelayanan yang kita terima, tugas yang tanggung jawab yang kita terima, saudara, penuh dengan risiko-risiko. Tetapi bahwa saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak ada orang yang sempurna. Tidak ada seorang pun yang sempurna di dunia ini. Kita berjalan di dalam keadaan kita, terus membenahi diri kita untuk semakin lebih baik dalam kehidupan kita. Kisah Maria tentu tidak selancar yang kita baca. Tetapi Bapak Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pelayanan yang dipercayakan kepada Maria jelas bukan pelayanan yang ringan. Kalau kita melihat di dalam teks firman Tuhan, bagi Maria panggilan ini merupakan anugerah yang mendapat kasih karunia daripada Allah. Menurut Benjamin Warfield, kasih karunia adalah pemberian secara cuma-cuma kepada mereka yang tak layak menerimanya. Itulah kasih karunia. Anugerah itu adalah pemberian cuma-cuma kepada orang yang sesungguhnya tidak layak menerimanya. Walaupun nanti kita akan melihat kriteria mengapa Allah tertarik kepada Maria, menarik hati Bapa, maksud saya. Di dalam teks bagian firman Tuhan yang kita baca, mengingatkan kepada setiap kita, saudara, kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita, talenta, kemampuan, pelayanan, tugas dan lain sebagainya. Saya sampaikan semuanya adalah kasih karunia dan anugerah Allah, pemberian Tuhan. Nah, bagaimana kita menjalaninya? Kita harus mengikuti sebagaimana apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Ya, kita melayani Dia melalui tugas-tugas kita, pekerjaan kita. Apakah kita bisa melayani melalui tugas pekerjaan kita? Bisa, saudara. Kita bekerja sebagai guru, kita bisa melayani Tuhan. Apabila kita melakukan tugas itu dengan penuh tanggung jawab, kita membimbing anak-anak, mendidik anak-anak agar mereka menjadi pribadi yang baik. Itu juga pelayanan, saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengajak kita, mari kita melihat bagian firman Tuhan ini. Berdasarkan teks firman Tuhan yang kita baca, ada dua hal yang menarik hati Bapa. Mengapa Ia memilih Maria? Yang pertama adalah percaya. Maria percaya dengan perkataan Allah. Ketika malaikat masuk ke rumah Maria, kita melihat teks bagian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30,
Saya tidak mengulangi lagi, tetapi ada beberapa kata-kata malaikat di sana. Tuhan menyertai engkau, dan kemudian jangan takut. Dua jaminan ini yang Tuhan berikan bagi Maria. Tuhan menyertai engkau, jangan takut. Dan dua perkataan atau janji ini, jaminan ini diterima oleh Maria. Walaupun dia tahu risiko yang saya sampaikan tadi, risiko bagaimana nanti ketika ia menerima pelayanan itu, menerima panggilan itu, ia ingat kata malaikat, Tuhan menyertai engkau, jangan takut. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau Bapak Ibu Saudara hidup di dalam berpegang pada kebenaran firman Tuhan, percaya pada perkataan firman Tuhan, Tuhan menyertai engkau, jangan takut. Saya yakin dan percaya mujizat akan terjadi. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tetapi ini Bapak Saudara, kita harus pegang kata-kata firman Tuhan. Sebagaimana Maria, dia pegang janji Allah. Dia percaya jaminan, Tuhan menyertaiku. Aku tidak akan takut. Tuhan akan menolong aku dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan akan memampukan aku walaupun risiko yang saya hadapi begitu berat. Maria menanggapi kasih karunia Allah dengan hati yang gembira karena ia percaya. Di dalam teks firman Tuhan dalam ayat yang ke-38 dalam Injil Lukas pasal 1. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang percaya yang hidup berdasarkan iman akan tetap percaya meskipun mereka belum melihat bagaimana proses yang akan terjadi ke depan, sulit atau susah. Bagaimanapun situasi ke depan tidak menjadi masalah. Orang yang hidup berdasarkan iman tidak peduli dengan proses yang akan terjadi ke depan, karena ia percaya Tuhan menyertai dan dia tidak akan mengalami apapun kalau Tuhan bersama dengan dia. Bapak Ibu Saudara bisa melihat di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7 yang menjelaskan walaupun tidak melihat tetapi percaya. Tokoh-tokoh Alkitab yang mengalami mujizat, Saudara. Daniel dibuang ke dalam gua singa. Apa ketika dia dibuang ke dalam gua singa, dia tahu bahwa proses penyelamatan daripada Allah akan terjadi seperti apa? Tidak. Dia hanya mentaati Allah. Dia melakukan apa yang menjadi kewajibannya. Dia berdoa kepada Tuhan walaupun banyak orang yang akan mengadili dia karena tidak menyembah kepada patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Dia berdoa kepada Tuhannya dengan setia. Dia melakukan bagiannya. Ketika dia dilempar ke gua singa, saya yakin dan percaya dia tidak tahu bagaimana proses penyelamatan. Yang jelas dibuang dalam gua singa akan menghadapi kesulitan. Tetapi mujizat terjadi, Saudara. Ketika dia masuk di dasar gua tersebut, singa seperti anak kucing, Saudara, ya. Tidak mengganggu. Raja datang bertanya kepada Daniel, apakah engkau masih hidup? Aku masih hidup, ya rajaku, kata Daniel, Saudara, dari dalam gua sana. Dan kemudian siapa lagi? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Oleh karena iman percaya mereka dibuang ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ketika dibuang ke dalam perapian yang menyala-nyala, Raja mengatakan tambah 7 kali lipat panas api tersebut. Ketika dikeluarkan dari dalam api itu, Saudara, tidak ada bau asap sedikit pun di pakaian mereka. Apakah Sadrak, Mesak, dan Abednego tahu bagaimana proses pertolongan Tuhan? Tidak. Justru mereka mengatakan begini, kalau Tuhan tolong, puji Tuhan, kalau tidak jadi masalah. Intinya adalah mereka tetap setia kepada Tuhan dalam hidup mereka. Mujizat terjadi, Saudara. Jadi bagian kita adalah kita yakin bahwa Tuhan menyertai kita. Jangan takut. Yang penting bagian kita adalah taat dan setia kepada Tuhan. Saya yakin mujizat pasti akan Tuhan kerjakan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan kemudian yang kedua, berdasarkan teks Alkitab yang kita baca, ada 2 hal yang menarik hati Bapa memilih Maria. Yang pertama adalah percaya. Maria percaya perkataan Allah. Dia percaya jaminan Tuhan. Tuhan sertai, jangan takut. Dengan 2 kalimat itu saja membuat Maria kuat dan kokoh dalam iman. Dan kemudian yang kedua, Saudara, Allah menemukan di dalam diri Maria ini rendah hati.
Ini yang menarik hati Bapa. Walaupun Maria mendapat kasih karunia yang istimewa dari Allah yang maha tinggi, ia tetap rendah hati. Ada orang diberkati, susah, ketika diberkati sombong luar biasa. Diberikan keistimewaan maksudnya. Kan? Kadang-kadang kita diberkati, bukannya bersyukur dan semakin rendah hati, malah sombong luar biasa. Tapi Bapak Saudara, kita melihat Maria memang dasarnya orangnya rendah hati. Dalam kehidupan biasa dia rendah hati, diberikan keistimewaan sekalipun dia tetap rendah hati. Kita melihat dalam pujian yang disampaikan oleh Maria, ia memuji Tuhan sebab Tuhan memilih dia bukan karena kebaikannya, bukan oleh karena apa, karena Tuhan yang luar biasa telah menunjukkan kasih karunia baginya. Maria tetap rendah hati. Bisa kita lihat orang-orang yang punya keistimewaan, kelebihan, ya, keunggulan daripada yang lain, kadang-kadang sedikit lebih tinggi hati. Kita yang lain tuh minder, kayak lihat kerennya kita ya, gitu. Kita nggak seperti mereka, minder gitu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, dengan rendah hati Maria berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Sesungguhnya aku ini hamba. Sesungguhnya aku ini adalah budak, dapat kita katakan, menjadi pesuruh Allah. Siap disuruh apa saja. Tuhan suruh apa siap. Bapak Ibu Saudara, hamba itu seperti itu. Siap disuruh apa saja. Makanya prinsip dalam kehidupan Kristenan bukan dilayani tapi melayani, kan? Karena hamba, saudara. Kita punya prinsip dalam kehidupan hamba. Kita bukan dilayani tetapi melayani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada perasaan yang tidak layak menerima kasih karunia Allah karena begitu istimewanya. Nah, tokoh-tokoh Alkitab yang dipilih oleh Allah pada umumnya juga merasa demikian. Ketika Allah pilih Musa, engkau kupilih untuk menyelamatkan, membawa keluar umat Israel keluar dari Mesir. Engkau kupilih. Apa kata Musa? Tuhan, aku tidak pintar bicara. Aku tidak fasih bicara, Tuhan. Kiranya Tuhan pilihlah yang lain, jangan pilih saya. Dalam Keluaran pasal 4 ayat 10-13. Mereka merasa tidak layak menerima keistimewaan tersebut. Dan kemudian Gideon, saudara, ketika Gideon ditunjuk, ya, dipilih oleh Allah. Gideon artinya pahlawan, namanya sudah luar biasa. Tetapi ketika Tuhan pilih dia, apa kata Gideon? Tuhan, dengan apakah kuselamatkan bangsa yang besar ini? Dia merasa tidak layak karena dia bukan siapa-siapa. Dia bukan dari keturunan bangsawan, dia orang biasa, saudara. Tuhan pilih, dia punya perasaan keistimewaan, tidak layak bagiku. Berikanlah kepada orang lain, tapi Tuhan percayakan kepada mereka. Daud mengatakan, siapakah aku ini Tuhan sehingga Engkau menyertai aku sampai saat ini. Daud merasa tidak layak, saudara. Pertolongan Tuhan yang luar biasa itu ya, ketika ia renungkan, siapakah aku ini Tuhan sehingga Tuhan menyertai. Ini bisa kita renungkan juga dalam kehidupan pribadi kita, ya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita masih bisa terus ada hingga saat ini, usaha kita, pekerjaan kita, keluarga kita masih utuh dan baik-baik saja, ini sebuah anugerah dan kemurahan Tuhan. Siapakah kita sehingga Tuhan menyertai kita? Siapakah kita? Apakah yang telah kita lakukan? Jasa apakah yang telah kita perbuat sehingga Tuhan memberikan berkat-berkatnya dalam kehidupan kita? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Paulus juga demikian. Aku manusia celaka. Dia dipilih oleh Allah menjadi rasul, saudara. Rasul yang luar biasa. Tetapi juga merasa aku manusia celaka. Aku orang berdosa. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mereka yang rendah hati ketika mendapat sesuatu yang istimewa merasa tidak layak. Tetapi itulah Tuhan melihat hati.
Jadi mujizat akan terjadi di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang mustahil. Karena Tuhan melihat kecenderungan setiap hati kita. Mereka yang taat dan setia akan melihat mujizat terjadi di dalam kehidupan kita. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Benar, saudara. Apa yang mustahil bagi Tuhan? Tidak ada. Tetapi karya mujizat itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan melihat hati kita. Orang-orang yang percaya, orang-orang yang biasa melihat mujizat terjadi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lihat, kita perhatikan orang-orang yang mendapat mujizat. Terkadang orang-orang yang tidak terduga, saudara. Kita mengalami banyak sekali penderitaan, tapi Tuhan tidak sembuhkan kita. Tetapi saya ingin sampaikan, saudara, bukan berarti Tuhan tidak sayang pada kita. Kalau sampai saat ini kita masih dalam pergumulan kita, saya yakin dan percaya Tuhan punya rencana lain dalam hidup ini. Tidak semua penderitaan dan kesusahan kita Tuhan selesaikan dalam waktu yang sama. Tuhan menyelesaikan setiap masalah dan kesulitan kita pada waktunya Tuhan dalam hidup kita. Jadi jangan paksa Tuhan, karena Tuhan punya kedaulatan, punya kehendak dalam kehidupan kita. Intinya adalah tetap percaya dan rendah hati di hadapan Tuhan. Dua hal ini seringkali berubah-ubah, saudara. Di gereja kita dengar khotbah, kita baca firman Tuhan, kita katakan saya percaya kepada Tuhan. Sampai di rumah ada masalah, mulai goyang-goyang, kan? Ya. Apalagi banyak tuntutan, kita mulai lemah sudah iman kita. Oleng kapal kaptennya, wah, sudah mulai oleng-oleng gitu. Jadi seringkali berubah. Rendah hati juga begitu loh, saudara. Seringkali bagian dua hal ini seringkali berubah-ubah. Itulah sebabnya firman Tuhan tetap teguh. Artinya Tuhan tahu sering berubah, tetaplah teguh. Mengapa Tuhan katakan tetap teguh iman kita? Karena Dia tahu seringkali goyah, saudara. Tuhan ingatkan kita terus, Tuhan ingatkan kita terus. Nah, inilah sebabnya kita harus baca firman Tuhan terus-menerus, saudara, supaya kita punya satu frekuensi dengan Tuhan. Saya ambil contoh, saudara. Kalau sesama yang nonton film drama Korea, cerita nyambung, saudara. Tentang Lee Min Ho misalnya, kan, oh ini kayak gini-gini, wah, itu nyambung, saudara. Judulnya apa, nanti ceritanya nyambung. Coba yang nonton Antv dengan nonton itu film India dengan itu nggak nyambung, saudara. Ya, apalagi sinetron-sinetron itu nggak nyambung, saudara. Dia harus satu frekuensi, gitu, saudara. Nah, bagaimana kita bisa satu frekuensi dengan Allah, dengan Tuhan? Baca firman. Dengan kita baca firman, kita punya frekuensi yang sama. Dalam arti apa? Apa kata Tuhan melalui firman-Nya? Itu yang meneguhkan dan menguatkan kita. Itu yang membuat kita semangat dalam kehidupan kita. Satu frekuensi. Sehingga kalau kita menderita, kita tidak salahkan Tuhan, karena kita baca firman Tuhan bahwa Dia selalu menyertai kita. Aku tidak pernah meninggalkan engkau. Sampai memutih rambutmu, aku tetap menggendong engkau. Kata-kata firman ini meneguhkan kita, karena kita satu frekuensi. Tapi orang yang tidak baca firman Tuhan, mereka tidak tahu ini, saudara. Jadi ketika menghadapi kesulitan, mereka tidak dapat penguatan, karena mereka tidak baca firman. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada malam Natal ini, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu tidak dapat kita tolak, karena memang kebenaran seperti itu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tetapi Tuhan hendak melihat hati kita. Apakah kita percaya dengan sungguh dan memberi kerendahan hati untuk mau mentaati Dia dalam